Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Virgo ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 3 tongkat, terus 7 koin, 6 tongkat, 9 tongkat, The Hangman, kartu Death, Knight of Pentacles, Queen of Wands, dan temanya adalah 9 pedang. Oke, terus ada bottom of the deck ada kartu Ace of Cups. Oke, dengan kartu Ace of Cups ini, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin akan menjalani sebuah proses healing karena kartu ini melambangkan energi penyembuhan ya. Mungkin di sini kalian ceritanya lagi butuh healing, butuh ketenangan, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran kalian dikarenakan mungkin ada sebuah masalah berat yang telah kamu lalui selama ini ya. Di sini kalian lagi butuh ketenangan ceritanya. Ketenangan untuk move on dari seseorang ataupun ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah yang telah terjadi selama ini ya. Jadi perlu untuk selalu bersabar ya untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu 8 koin. Oke, jadi beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan sibuk sekali memperbaiki sesuatu hal dengan kartu 8 koin ini. Misalnya mungkin lagi ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki kondisi di tempat kerja, memperbaiki keuangan, dan sebagainya. Dan dengan kartu Ace of Cups tadi, mungkin ceritanya beberapa dari kamu akan menjalani sebuah permulaan yang baru. Ya, ada sebuah cara-cara baru yang akan kamu gunakan ketika ingin memperbaiki sesuatu hal. Misalnya mungkin menggunakan cara-cara yang baru untuk memperbaiki situasi keuangan dan pekerjaan ya, menggunakan cara-cara baru untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang dan sebagainya. Nantinya dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 5 pedang dan kartu 6 koin. Beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi mengalami sebuah rintangan dan kesulitan kecil. Misalnya mungkin telah mengalami sebuah konflik kesalahpahaman dengan seseorang, bagi yang lain mungkin lagi kesulitan dalam keuangan dan sebagainya. Sehingga dengan kartu 6 koin di sebelahnya, mungkin ceritanya kalian lagi butuh bantuan dan dukungan dari orang lain ya untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Ini sudah kalian alami akhir-akhir ini ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 9 pedang. Jadi artinya dalam minggu ini sebagian besar dari kalian mungkin akan terlalu overthinking. Ya, terlalu banyak berpikir. Ada suatu hal yang sedang kamu cemaskan secara berlebihan sampai-sampai kamu kurang tidur dan kurang istirahat nantinya ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan sebuah usaha, perlu untuk lebih tenang dalam berpikir. Soalnya dalam minggu ini kalian sepertinya terlalu banyak beban pikiran yang akan kamu pikirkan secara terus-menerus ya. Misalnya mungkin lagi memikirkan situasi di tempat kerja, situasi dalam keuangan ya, situasi dalam bisnis misalnya. Terus bagi kalian yang sedang couple, di sini kalian juga perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan pasangan. Soalnya dalam gini kalian terlalu banyak berpikir, terlalu banyak yang dipikirkan ya, yang nantinya justru akan membuat kamu merasa kurang istirahat dan kurang tidur ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Bagi yang lainnya di sini kalian perlu untuk lebih banyak beristirahat untuk menenangkan hati dan pikiran kalian. Mungkin dikarenakan terlalu banyak tugas yang harus kalian selesaikan untuk minggu ini ya. Dan dengan kartu Ace of Cups tadi, mungkin ceritanya kalian juga lagi butuh healing, butuh ketenangan. Ketenangan dalam berpikir, ketenangan dalam mencari sebuah solusi. Soalnya dalam gini ada sebuah beban pikiran yang sedang kamu pikirkan secara terus-menerus mengenai suatu hal ya. Nantinya dalam gini. Jadi perlu untuk berpikir yang positif ya. Terus di sini kita mulai dengan kartu 3 tongkat dan kartu 7 koin. Dengan kartu 7 koin, sebagian besar dari kalian mungkin akan sibuk sekali mengevaluasi sesuatu hal dalam minggu ini ya. Ada suatu hal yang ingin kalian evaluasi ulang kembali. Misalnya mungkin lagi ingin mengevaluasi ulang mengenai kondisi dalam pekerjaan ya, kondisi dalam hubungan asmara, apa saja yang perlu untuk diperbaiki, apa saja yang perlu untuk dilakukan ya, apa saja yang sudah kamu lalui selama ini dan lain sebagainya. Jadi ceritanya ada suatu hal yang ingin kalian pikirkan kembali, kalian evaluasi ulang kembali
ya dalam minggu ini. Dan jangan lupa dengan kartu 3 tongkat di sebelahnya perlu usaha besar dari kamu. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kerja keras, ya. Jadi bagi kalian yang ingin mewujudkan sesuatu hal, perlu ekstra kerja keras dari kamu jika ingin berhasil. Sebagian banyak waktu dan energi yang kamu curahkan ke dalam sebuah usaha, maka semakin cepat kamu akan melihat perkembangannya, ya. Jadi perlu usaha dari kamu ketika ingin berhasil dalam minggu ini, ya. Misalnya mungkin ketika ingin mewujudkan tujuan dalam pekerjaan, tujuan dalam asmara dan sebagainya, perlu untuk lebih kerja keras untuk memperoleh apa yang kamu inginkan. Soalnya tema kalian juga kartunya 9 pedang tadi. Terlalu banyak yang dipikirkan untuk minggu ini. Ya, terlalu banyak cemas dan khawatir. Nah, mungkin di sini kalian lagi mencemaskan apakah semua rencana bisa berjalan dengan lancar apa enggak, ya? Apakah bisa mencapai sebuah tujuan apa enggak dan sebagainya. Jadi intinya ada sesuatu hal yang akan kalian pikirkan secara terus-menerus nantinya dalam minggu ini, ya. Jangan lupa dengan kartu 7 koin perlu evaluasi ulang kembali dari kamu. Di sini kalian perlu untuk menganalisa kembali, mengevaluasi ulang semuanya, baik itu berhubungan dengan situasi pekerjaan, asmara dan sebagainya, untuk mendapatkan sudut pandang yang baru lagi, untuk supaya kamu bisa mendapatkan sebuah solusi untuk memperbaiki sebuah masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hangman dan kartu Death. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio, ya. Terus selain itu, dengan kartu Death ini, beberapa dari kamu akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dalam minggu ini, ya. Dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Misalnya mungkin mengalami perubahan di tempat kerja, mengalami perubahan dalam asmara dan sebagainya. Ya, sehingga dengan kartu The Hangman di sebelahnya, mungkin perubahan tersebut nantinya akan memberikan sebuah sudut pandang yang baru lagi, cara berpikir yang baru lagi buat kamu. Di sini kalian akan tiba-tiba memperoleh sebuah kesimpulan baru mengenai suatu hal ataupun mengenai seseorang setelah mengalami sebuah perubahan penting nantinya dalam minggu ini. Ya, di sini kalian perlu untuk berhati-hati. Soalnya dengan kartu 9 pedang sebagai tema utama, mungkin nantinya perubahan tersebut justru akan menimbulkan sebuah beban pikiran buat kamu. Dengan kartu 9 pedang ini, ya, ada suatu hal yang akan kamu pikirkan secara terus-menerus dikarenakan perubahan penting yang nantinya akan terjadi dalam minggu ini, ya. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 6 tongkat dan kartu 9 tongkat. Beberapa dari kamu mungkin lagi menantikan sebuah berita baru yang sangat penting untuk minggu ini. Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan, kabar dari teman, dari pasangan, dan sebagainya. Ya, bagi yang lain mungkin di sini dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan kalian lagi menantikan sebuah perhatian dari seseorang. Ya, mungkin dikarenakan kalian lagi butuh perhatian dari orang tersebut, ya. Di sini kalian lagi menantikan perhatian dari orang yang kamu sukai misalnya. Bagi yang lain dengan kartu 6 tongkat di sini kalian lagi menantikan sebuah keberhasilan yang baru dalam hidup kamu. Misalnya mungkin lagi butuh keberhasilan di tempat kerja, keberhasilan dalam bisnis dan sebagainya, ya. Di sini kalian perlu untuk lebih bersabar karena segala sesuatu butuh waktu dan proses, ya. Soalnya dengan kartu 9 pedang sebagai tema utama ada sebuah beban pikiran yang akan kamu pikirkan dalam minggu ini yang nantinya justru akan membuat kamu tidak tenang, ya, kurang istirahat dan kurang tidur. Jadi perlu untuk lebih tenang dalam berpikir, ya. Di sini kalian perlu untuk lebih rileks, hadapi semuanya dengan santai, ya. Tidak usah terlalu dipikirkan, ya, dalam minggu ini. Di sini kalian perlu untuk belajar lebih tenang kembali. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles dan kartu Queen of Wands. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, ya. Terus selain itu ada sebuah ambisi besar yang akan kamu miliki untuk minggu ini. Ambisi untuk mencapai hasil yang terbaik. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat kreatif dan ambisius. Jadi ceritanya dalam minggu ini kalian akan kembali kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari sebuah solusi, kreatif untuk mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi dengan kartu Knight of Pentacles di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian akan cenderung berhati-hati sekali ketika ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan, ketika ingin mewujudkan apa yang kamu harapkan untuk minggu ini, ya. Jadi di sini kalian memiliki kesabaran ekstra untuk mencapai tujuan tersebut. Sangat berhati-hati sekali ketika menyusun sebuah rencana, ketika menyusun sebuah strategi baru, ya, nantinya dalam minggu ini. Akan tetapi perlu untuk lebih berhati-hati, ya. Soalnya dengan kartu 9 pedang sekali lagi sebagai tema utama ada sesuatu hal yang akan kamu pikirkan secara terus-menerus untuk minggu ini. Mungkin di sini kalian lagi memikirkan bagaimana caranya untuk mencapai ambisi besar tersebut, ya. Di sini kalian perlu untuk lebih tenang. Ya, gunakan perencanaan yang lebih matang dengan kartu Knight of Pentacles ini. Jangan terburu-buru ketika ingin melangkah maju ke depan, ketika ingin mencapai sebuah tujuan.
Tujuan apa saja ya? Tujuan mengenai asmara, tujuan dalam pekerjaan, dan sebagainya. Yang perlu dilakukan dalam minggu ini adalah perencanaan yang lebih matang dan mendetail. Pertimbangkan pro dan kontranya terhadap keputusan apapun yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini ya. Jadi intinya selalu berpikiran positif dan jangan putus asa. Oke? Kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.